终于演变成功了。从未有人修炼过星辰诀，最正确，我却想不到哪一条是最极限，还有100年时间。推演一道复杂阵法，正道900卷中所举例子，但我认为这样高手4级都不无人。至于在整个神界，不愧为正道，这都第几个阵法高手了？时机到了，快让我出去！不能相信。这个幻阵，神界阵法卷。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Stellar Transformation season ke-6 episode ketiga. Bagi yang mau bergabung dan series ini kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 2. Di bagian sebelumnya, Xinyu, Hofei, dan Feiyu dikepung pasukan Yuuchi yang telah menuduh mereka mengalahkan naga gua bawah tanah. Xinyu membohongi Yuuchi dengan alasan mereka hanya bersembunyi. Setelah bebas, mereka kembali ke Jianglan, di mana Xinyu belajar formasi dari Pubo untuk bisa memperbaiki kelemahan dari formasinya. Selanjutnya mereka menuju ke desa Pouzu yang dikuasai oleh kolam naga hitam. Mereka pun bertemu dengan Xing Yuan yang kini menjadi buruh miskin dan membantunya melindungi Ji Yuan dari pria bernama Liu Xian. Dengan 300 batu dewa dari Xinyu, Xing Yuan pun membeli rumah di kota Yuuchi, tetapi terlibat konflik dengan Li Jian dan Huang Xing. Mereka pun membeli rumah di distrik selatan. Pada malam harinya di restoran dekat Menara Jiuhe, mereka menyaksikan pertikaian antara Liu Xi dan Huang Fu. Seorang kakek kuat bernama Sun Lian pun menghukum Liu Xi dan menunjukkan minat pada Huo Fei. Sun Lian memaksa Huo Fei menjadi muridnya dan membawanya pergi, meninggalkan pesan bahwa mereka bisa bertemu di Laut Sura. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Setelah Huo Fei diculik oleh Sun Lian, Xinyu dan Heyu berencana untuk pergi berlatih ke alam Jianglan. Di tengah-tengah perjalanan, mereka secara tak sengaja bertemu dengan Xing Yuan dan Ji Yun. Ketika itu, Xing Yuan meminta maaf karena tidak dapat membantu dan menyelamatkan Huo Fei. Xinyu pun memberitahu bahwa yang menculik Huo Fei adalah seniornya sendiri, sehingga seharusnya Huo Fei akan baik-baik saja. Xinyu kemudian mulai berpamitan kepada Xing Yuan. Ia berkata kalau dia tidak akan kembali ke desa Pouzu karena ia harus pergi ke alam Jianglan untuk berlatih. Sebelum berpisah, Xing Yuan sempat mengingatkan Xinyu untuk berhati-hati terhadap para perampok yang berasal dari kolam naga hitam. Sementara itu di alam Jianglan, terlihat seorang kaisar iblis tingkat 9 bernama Hudia yang sedang bertarung bersama rekannya yang merupakan kaisar iblis tingkat 9 juga yang bernama Wulan. Saat sedang melatih, Hudia dan Wulan sempat terkejut melihat kedatangan Xinyu, Heyu, dan Pubo. Lantas mereka berdua pun segera menghampirinya. Kemudian Hudia langsung berlutut kepada Xinyu sambil meminta maaf atas kejadian sebelumnya di gua bawah tanah. Akan tetapi Xinyu tidaklah mempermasalahkannya, karena mulai sekarang Hudia maupun Wulan akan menjadi teman Xinyu. Selesai berbicara, Heyu tiba-tiba saja mengeluarkan senjatanya, lalu mengajak Wulan dan Hudia untuk berlatih bertarung bersamanya. Sewaktu mereka berlatih, Xinyu justru hanya berdiskusi dengan Pubo membahas Sun Lian yang berasal dari Laut Sura. Pubo mengaku kalau dirinya sama sekali tidak berharap kalau Xinyu akan berurusan dengan orang-orang dari Lautan Sura seperti Sun Lian. Pubo menjelaskan kalau alam dewa sekarang dibagi menjadi 2 faksi utama, yaitu 8 keluarga agung yang telah ada sejak awal di alam dewa dan Laut Sura. Selain itu, dari mereka masih ada Gunung Iblis Darah serta kekuatan 3 Askenden utama. Salah satu kekuatan dari 3 Askenden utama itu diyakini mampu menyaingi kekuatan dari salah satu 8 Kaisar Suci Agung yang berasal dari 8 keluarga agung. Namun di antara mereka, Laut Sura lah yang paling kuat di laut dalam alam dewa. Bahkan 8 Kaisar Suci Agung wajib untuk menghormati mereka. Xinyu kemudian mencoba bertanya mengenai pendapat Pubo mengenai Paman Nansu yang kemungkinan dapat membantu dirinya dan juga Jiang Li. Feng Bo pun memberikan jawaban dengan menjelaskan permasalahan pada aliran waktu yang ada di alam Jianglan.
Ternyata aliran waktu di alam Jianglan sangatlah berbeda dengan aliran waktu di dunia. Dunia luar. Bahkan aliran waktu di alam Jianglan itu mampu mengendalikan rahasia waktu. Orang yang dapat memunikan aliran waktu di alam Jianglan sudah pasti adalah orang yang ahli memiliki pemahaman tentang hukum waktu. Jawaban ini membuat Xin Yu menyadari kalau Paman Lansu sudah pasti tidak dapat membantu Xin Yu dan Li Er. 将来力都能控制，连姑娘也家世显赫。若真如此，8大家族神人中也只有一个。 Menurut Puboh, Jiang Li sepertinya memiliki latar belakang yang cukup terpandang dan kemungkinan berasal dari salah satu 8 keluarga agung. Dengan kata lain, untuk mendekati Jiang Li, setidaknya Xin Yu harus mencapai ranah Raja Dewa dan juga tingkat pelatihan Ki Master, supaya dia itu bisa mendapatkan pengakuan dari 8 keluarga agung. Namun untuk mencapai ranah Raja Dewa sangatlah sulit. Meskipun di antara ribuan orang yang telah berusaha untuk mencapai ranah Raja Dewa telah menghabiskan bertahun-tahun, kemungkinan di antara mereka hanya satu saja yang berhasil mencapainya. Walaupun Xin Yu tidak dapat mencapai ranah Raja Dewa, tapi setidaknya Xin Yu masih memiliki kesempatan dengan meningkatkan tingkatan pelatihan Ki Master. Ia masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan perhatian dari 8 keluarga agung. Terlebih lagi untuk sekarang, Xin Yu memiliki sebuah kitab suci yang ditinggalkan oleh para dewa, dan dengan bantuan dari Puboh, Xin Yu tidak akan merasa pernah kesulitan. Singkat waktu 120.000 tahun kemudian, Xin Yu tampak sudah berhasil menyimpulkan susunan formasi yang cukup kompleks dan menghabiskan waktu selama 3.000 tahun. Selain itu, saat ini titik asal-usul di dalam tubuhnya mulai berkembang dan membuat titik asal-usulnya yang baru. Di momen serupa, titik asal-usul juga mulai dilahap oleh aura sungai dan danau, lalu menjadi lautan yang bernapaskan sungai dan danau. Hingga akhirnya ruang bintang Xin Yu pun mengalami sebuah evolusi karena ruang distorsi yang mulai menyebar ke seluruh ruang bintang miliknya. Untuk selanjutnya, Xin Yu berencana akan mengolah sebuah teknik transformasi bintang secara perlahan-lahan. Ia juga akan mencari jalan yang lebih sempurna untuk kembali berevolusi. Saat ini titik asal-usulnya menyusut. Setidaknya membutuhkan waktu selama 100 tahun untuk menyusut sampai batasnya. Jika selama 100 tahun itu Xin Yu masih belum bisa menemukan jalan evolusi yang lebih sempurna, maka Xin Yu berencana akan mencari jalan lain, yakni dengan menyusun susunan formasi yang cukup kompleks. Akan tetapi untuk melakukannya, setidaknya Xin Yu harus menghabiskan waktu selama 1000 tahun. 终于演变成功了。从未有人修炼过星辰诀，最正确。 我却想不到哪一条是最极限，还有100年时间。推演一道复杂阵法，起码。 Sebelum melakukannya, pertama-tama Xin Yu akan mencari tempat terlebih dahulu agar ia bisa bereksperimen, agar ia bisa melakukan pengujian terhadap susunan formasinya dengan bebas. Setelah itu, Xin Yu pun pergi ke sebuah hutan yang terletak di kota Jet Lake City. Setibanya di sana, secara mengejutkan, Xin Yu secara tak sengaja bertemu dengan Huang Jing. Sehingga mereka berdua pun mulai berbicara dan mengobrol. Pada saat itu Huang Jing memberitahu bahwasannya kedatangannya ke kota ini adalah karena ia sedang menemui adiknya, yakni Huang Lishui, yang ternyata tinggal di kota Jet Lake City. Adik Huang Jing ternyata sama sekali tidak menyukai suasana di kota Yuchi, terutama di Gunung Emas, tempat tinggal Huang Jing. Oleh karena itu Huang Lishui memilih untuk tinggal di kota Jet Lake City saja. Pada malam harinya, mereka berdua pun mulai berpisah, yang mana Huang Jing akan pergi ke distrik utara, sedangkan Xin Yu akan mencari tempat berlatih di distrik selatan. Sebelum pergi menjauh, Huang Jing sempat memberikan peringatan kepada Xin Yu dan memintanya untuk berhati-hati, karena distrik selatan adalah daerah yang telah dikuasai oleh kolam naga hitam. Pada keesokan harinya, Xin Yu tiba di sebuah pegunungan, yakni pegunungan mini yang terdapat sungai di sekitarnya. Pada saat itu, Xin Yu berencana untuk menguji formasi miliknya. Sebelum Xin Yu menguji formasinya, Puboh sempat menunjukkan sebuah gulungan yang berguna membantu Xin Yu melatih tingkat ki-nya. Seketika muncullah sebuah cahaya biru dan muncullah seorang pria yang merupakan gulungan tersebut, yakni senior Chi Hao. Chi Hao kemudian menjelaskan kepada Xin Yu mengenai lautan formasi yang tidak ada batasnya sama sekali. Manusia biasanya membagi formasi menjadi 3 alam atau 3 ranah.
Berbeda dengan Chihao yang justru membaginya menjadi 8 level atau 8 tingkatan. Tingkat pertama adalah formasi tingkat lanjutan dalam 900 jilid formasi. Tingkat kedua adalah entry awal masuk ke aula formasi. Tingkat ketiga disebut sebagai ahli, tingkat keempat disebut sebagai master. Tingkat kelima adalah tingkat di mana seseorang dapat memperbaiki artefak surgawi. Di seluruh alam dewa tidak banyak orang yang dapat mengatur formasi tingkat kelima. Bahkan pada tingkat keenam, mereka yang dapat menguasainya hanya kurang dari 5 orang saja di alam dewa. Sedangkan pada tingkat 7 dan ke-8 hanya Chihao sendiri yang bisa mencapainya. Lalu Chihao memberikan satu gulungan yang merincikan tentang formasi tingkat 3. 3 gulungan formasi untuk tingkat 4, 12 gulungan untuk tingkat 5, 98 gulungan untuk tingkat 6, dan 1 gulungan untuk tingkat 7 dan 8. 正道900卷中所举例子，但我认为这样都是4级都不无人。至于在整个神界，不愧为正道第一人。 5级阵法12个。 Saat melihat gulungan formasi tingkat 7 dan 8 itu, seketika Xinyu menjadi begitu terkejut. Bagaimana bisa tingkat setinggi itu menjadi begitu sederhana? Chihao pun membenarkan hal tersebut. Xinyu pasti berpikir bahwa semakin tinggi tingkatan, maka harusnya semakin sulit. Namun faktanya pada tingkat 7 dan 8 justru menjadi semakin sederhana. Chihao meyakini bahwasanya di tingkat 8 seharusnya masih ada tingkat ke-9 dan 10. Namun sayangnya Chihao tidak dapat mengeksplornya lebih jauh karena dirinya tidak dapat menerobos lagi. Sebelum menghilang, Chihao sempat berharap banyak kepada Xinyu yang dianggap sebagai penerusnya. Setelah Chihao menghilang, Xinyu mencoba bertanya kepada Pubo mengenai tingkatan formasi yang telah dicapai oleh Xinyu sekarang. Pubo pun menjawab kalau Xinyu dianggap telah mencapai tingkat 3 pada ranah formasinya. Setelah mendapatkan jawaban itu, Xinyu segera menggunakan metode merelasikan formasi untuk menguji formasi miliknya. Pada malam harinya, di Gulung Mini terlihat 2 prajurit kolam naga hitam yang sedang berpatroli sambil membahas seorang kapten regu mereka, yakni Liu Xian. Di desa Puji, Liu Xian ternyata sudah menjadi selebriti, khususnya di kalangan kolam naga hitam. Selain itu, Heilong yang sebelumnya memegang kendali kolam naga hitam sedang berlatih dan melakukan pengasingan. Kini desa Puzzle sedang berada di bawah kendali Xionghe yang selalu dan berpihak kepada Liu Xian. Ketika sedang asik bergosip, tanpa mereka sadari mereka telah berada di formasi milik Xinyu. Akibatnya tiba-tiba saja kedua prajurit itu pun menjadi ketakutan karena muncullah seekor ular di tubuh mereka. Merasa ketakutan, mereka berdua pun bergegas melarikan diri. Namun sayangnya mereka ini telah terjebak dalam formasi milik Xinyu, sehingga ular-ular lainnya pun mulai bermunculan dalam jumlah yang banyak mengepung mereka berdua. Pada keesokan harinya terlihatlah di wilayah kolam naga hitam, Xionghe sebagai pemimpin mendapatkan laporan dari para prajuritnya mengenai hilangnya beberapa prajuritnya di wilayah selatan. Mendapatkan laporan itu, dia pun langsung memerintahkan seluruh pasukannya agar segera pergi ke selatan untuk mencari pelaku yang berani mengganggu wilayahnya. Singkat waktu, Xiaohe kembali mendapatkan laporan mengenai kegagalan dan tumbangnya pasukan di wilayah selatan karena diserang oleh sebuah formasi. Di momen serupa datang seorang wanita bernama Meiji yang menyarankan Xiaohe agar mengirim seorang ahli formasi demi bisa memecahkan formasi yang ada di wilayah selatan. Lantas Xiaohe pun langsung mengirim 2 ahli formasi bernama Tao Chatkin dan Gong Sunjin bersama pasukannya untuk pergi ke wilayah selatan. Sesampainya di wilayah selatan, tepatnya di Gunung Mini, mereka langsung melemparkan sesuatu yang membuat formasi milik Xinyu terlihat dengan mata telanjang. Setelah itu, Gong Sunjin segera memanfaatkan salah satu bawahannya bernama Sanyo untuk menerobos dan masuk ke dalam formasi tersebut. Sebelum masuk, Gong Sunjin sempat mengikat sebuah tali kepada Sanyo, sehingga jika Sanyo berhasil menemukan beberapa petunjuk di dalam formasi itu, dia dapat langsung menariknya keluar. Tak jauh dari sana terlihatlah Xinyu yang sedang berdiri dan mengamati tindakan yang dilakukan oleh Gong Sunjin dan yang lainnya. Tak tinggal diam saja, Xinyu pun bergegas memasang formasi lainnya untuk mengacaukan rencana Gong Sunjin.
Sementara itu, Sanyo yang berada di dalam formasi tampak sedang merasa ketakutan dan berteriak meminta Gong Sungjin agar segera menarik talinya. Namun sayangnya secara tiba-tiba tali itu pun terputus dan muncullah sebuah kabut yang perlahan mengejar Sanyo. Sementara itu di area luar formasi, Gong Sungjin dan pasukannya menjadi begitu terkejut karena tali yang mengikat tubuh Sanyo telah terputus. Selang berapa lama, secara tiba-tiba sebuah ledakan dan formasi milik Xinyu pun menjadi semakin membesar, yang membuat kelompok Gong Sungjin harus terjebak di dalam formasi tersebut. 这都第几个阵法高手了？ 时机到了，快拉我出去！不能下去！ 这个幻阵神界阵法卷。 Tak berdiam diri saja, dia pun berusaha untuk menghancurkan formasi itu dan menggunakan beberapa rune. Di waktu yang sama, Xinyu mencoba untuk memperkuat formasinya, lalu mengendalikan bebatuan yang ada di sekitarnya demi menghujani kelompok Gong Sungjin dengan bebatuan. Akibatnya, kelompok Gong Sungjin menjadi begitu terdesak karena tak dapat menahan hujan batu tersebut. Bahkan situasi ini sampai memaksa Gong Sungjin menggunakan sumpah darah yang ia tanamkan dalam rune-nya. Hingga akhirnya seluruh formasi milik Xinyu pun hancur tanpa tersisa. 你要多久才能破？ 就连一个幻境都如此。 Setelah formasi Xinyu hancur, Gong Sungjin dan pasukannya mencoba untuk masuk ke dalam Gunung Mini karena mereka yakin kalau formasi Xinyu ini sudah lenyap. Namun dugaan itu salah, formasi milik Xinyu sama sekali tidak rusak dan bahkan berhasil menjebak kelompok Gong Sungjin dengan menggunakan sebuah ilusi. Saat mereka masuk ke dalam gua mini, tiba-tiba saja muncullah sebuah api ungu yang membakar Gong Sungjin hingga membuatnya meninggoy. Sedangkan beberapa pasukan yang tersisa sengaja dilepaskan dan dibiarkan oleh Xinyu, dan tujuan agar kolam naga hitam mengirim para ahli formasi lainnya untuk melawan formasi milik Xinyu. Hal demikian jelas membuat Xinyu semakin bersemangat karena tujuannya menciptakan formasi itu hanyalah untuk menguji kekuatan formasinya saja. Nah, sayang sekali lagi suruh-suruhnya episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk berita selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.